Shalom jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Shalom GBI Home Fiducia. Apa kabarnya? Haleluya, puji Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan begini saudara, kita tidak pernah bisa memilih kapan badai itu datang, tapi kita bisa memilih ketika badai itu datang, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Mungkin sangat sulit untuk kita bersyukur di situasi yang terpuruk, di situasi kritis. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk tidak menyembah Tuhan. Itu bukan alasan bagi kita untuk kecewa sama Tuhan. Itu bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu kasih setia Tuhan tetap besar sampai. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Biarlah ada urapan Roh Kudus melawat setiap kita. Biar pagi ini kita merasakan sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kita. Oh rabashika dalakadala basande harala kodabase. Kami angkat tangan kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah pagi hari ini Tuhan, yang sedang melakukan ibadah online. Kami tahu bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ketika Roh Kudus bekerja, setiap jemaat Tuhan dilawat oleh Tuhan. Setiap jemaat Tuhan dipulihkan, dikuatkan, dibangkitkan imannya kembali Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami mau berikan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian setiap jemaat-Mu pagi ini. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita angkat lagu pujian ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan kami. Yes, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan ku tinggikan Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi dari awal. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
segala pujian, Tuhan. kemuliaan. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Tuhan. Yes, haleluya. Surah melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan ku tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat lagu ini, katakan ku tinggikan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
masih menyembah Tuhan dengan bebas. Itu penganugerah-Mu Tuhan. Kami masih diberi nafas hidup yang sehat. Thank you Jesus, thank you. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami masih punya keluarga yang baik, makan minum pakaian yang cukup. Thank you Jesus. Terima kasih Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami akan masuk lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang diurapi oleh Tuhan. Amin saudara. Mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan? Mari jemaat Tuhan yang mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu di dalamku, Tenangkan jiwa setiap kami. tenangkan jiwaku, Bukan berdiri. bukan berdiri Amin. di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan kita angkat lagu ini dari awal, sama-sama katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwa setiap kami Tuhan. tenangkan jiwaku, Bukan berdiri. ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan Tak tergoyahkan. tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri. Bukan Yes, amin, haleluya. di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jemaat GBI House of Mercy senang bisa berkumpul kembali bersama di hari Minggu ini, di minggu terakhir di bulan April. Kita sudah masuk di minggu yang terakhir. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebuah hal yang paling berharga ketika kami bisa memuji, meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kalau hari ini kami mau dengar firman Tuhan, biar kuasa-Mu itu yang boleh Tuhan memampukan kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang boleh ditaburkan Tuhan, boleh jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Kami percaya kami punya berkat yang sama sehingga Tuhan mampu untuk melayakkan dan memberkati kami, dan kami pulang gak lagi sama seperti kami datang, tapi kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera Tuhan boleh melimpah di dalam kehidupan kami, karena kami percaya bahwa karya keselamatan Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawa firman tentang jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka. Tema bulan ini adalah tentang hidup di dalam karya keselamatan. Kita tahu bahwa bulan ini, Bapak Ibu, kita banyak memperingati ada hari Paskah, ada hari Jumat Agung. Kita percaya bahwa Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, Dia sudah mati untuk kita. Bapak Ibu, Dia sudah mati untuk kita dan Dia membukakan jalan bagi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menerima karya keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, izinkan saya untuk memberikan renungan firman Tuhan tentang jalan yang terbuka. Jalan siapa yang terbuka? Otomatis jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membuka ayatnya di dalam Yohanes 5 ayat 2-7. Yohanes 5 ayat 2-7 firman Tuhan bilang seperti ini. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaringlah sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus datang, melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7 bilang seperti ini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Wow, dalam cerita ini menceritakan jelas kunjungan Yesus pada saat itu untuk menemui orang ini, Bapak Ibu. Di sini nggak menceritakan kunjungan Yesus itu untuk bertemu orang-orang yang sakit di kolam itu, tidak. Tapi Yesus mengunjungi kolam Bethesda untuk menemui orang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh pada saat itu. 38 tahun adalah waktu yang tidak sebentar, waktu yang lama. Saya yakin juga banyak di antara kita mungkin pendengar-pendengar firman Tuhan pada minggu ini, mungkin juga kebanyakan kita umurnya pun masih di bawah 38 tahun, termasuk saya. Ya, termasuk saya masih muda, umur di bawah 38 tahun mungkin banyak. Anak-anak youth juga banyak yang umurnya masih di bawah 38 tahun. Coba kita bayangin, umur kita aja belum cukup. Kenapa? Karena dia 38 tahun, lama banget dia sakit. Lama banget. Itu lama banget. Bahkan Tuhan Yesus saja pada saat itu juga belum mencapai umur 38 tahun. Jadi pada saat itu juga Tuhan juga mungkin masih muda pada saat itu. Dan orang ini sudah lebih lama ada di tempat itu untuk menantikan mukjizat daripada Tuhan. Dan Yesus jelas datang kepada orang tersebut ke dalam kolam Bethesda. Nah, kenapa Yesus dalam kisah ini tidak menyembuhkan yang lain? Saya tidak tahu pada saat itu. Tapi saya percaya dia datang untuk melakukan sesuatu yang besar kepada orang ini,
yang sudah 38 tahun sudah lama berbaring di situ untuk menantikan mukjizat. Nah, bayangkan sebelum Yesus dilahirkan, orang ini udah ada di sana. Orang ini udah di sana. Mungkin orang ini sudah jadi lambang kolam Bethesda, udah menjadi ikon di dalam kolam Bethesda. Kenapa? Karena saking lamanya, mungkin dia jadi sesepuh di situ. Orang-orang sakit di situ mungkin sudah mengenal dia. Sudah banyak yang mengenal dia. Ini nih orang yang sakit tapi tidak kunjung sembuh karena tidak pernah nyebur duluan ke dalam kolam. Dia selalu terlewatkan oleh orang-orang yang lain yang sakit. Orang-orang yang lain mungkin dari generasi pertamanya sampai orang-orang yang pada saat ini dia datang ke dalam kolam Bethesda, mungkin udah banyak yang tahu. Udah 38 tahun nih orang nggak bisa masuk di dalam kolam Bethesda. Kenapa? Keduluanan orang terus. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan jelas di dalam ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dikatakan bahwa sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, turun ke dalam kolam itu, bahasa aslinya pada saat itu adalah kairos. Alkitab mencatat bahwa bahasa aslinya sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun itu adalah ngomongin tentang kairos. Nah, hari ini kita mau belajar ada dua kata yang dipakai untuk ukuran waktu di dalam Alkitab pada zaman itu. Dan dalam bahasa Yunani, yang pertama katanya kronos, yang kedua adalah kairos. Nah, kronos adalah waktu secara berurutan dari satu ke satu. Dari situ kita bisa dapatkan kronologis. Dari satu ke satu waktu itu namanya kronos. Makanya ada kata kronologis. Nah, itu kronos, Bapak Ibu. Nah, sedangkan kairos menggambarkan waktu yang spesifik atau waktu yang terbatas atau momen di mana peristiwa yang penting dapat terjadi, terutama buat mereka yang dapat mengenali kairos. Bapak Ibu, mengenali kairos tersebut dan bertindak. Jadi kalau misalnya sudah ada, kita tahu kairos Tuhan datang, kita bisa bertindak, kita bisa meresponi, bahkan kita bisa melakukan, berjalan, melangkah. Kenapa? Karena kairosnya datang, menggambarkan waktu yang spesifik atau momen di mana peristiwa penting dapat terjadi. Nah, ini bedanya. Kalau kronos mungkin ngomongin waktu ke waktu secara berurutan, makanya ada namanya kronologis. Kalau kairos adalah momen di mana peristiwa yang penting bisa terjadi, terutama bagi kita, bagi mereka, bagi semua yang mengenali kairos itu dan kita bertindak ketika kairos itu terjadi. Makanya kronos lebih berbicara tentang kuantitas, sedangkan kairos berbicara tentang kualitas. Nah, ini bedanya antara kuantitas dan kualitas. Antara kuantitas dan kualitas sangat berbeda. Karena kairos itu sebuah momen di mana orang mengambil keputusan untuk melesatkan anak panah pada saat itu. Seperti orang yang mengambil keputusan untuk melesatkan anak panah sehingga kesempatan itu datang. Bisa diambil contoh ketika kita melihat mungkin di dalam cerita di TV, mungkin ada orang yang menunggu buruan yang datang di dalam hutan. Dia mengambil anak panah, dia menunggu, bahkan mungkin tidak kunjung datang buruannya. Mungkin lama, bukan waktu yang sebentar dia menunggu, seperti orang yang mau berburu. Dia menunggu waktunya sampai dia bisa melihat buruannya. Nah, ketika dia melihat buruannya, dia harus cepat-cepat untuk apa? Untuk menggaskan setiap anak panahnya, menyiapkan anak panahnya untuk mengekar atau membidik buruannya. Nah, jangan salah, membidik atau mengekar buruannya nggak bisa tuh namanya kita lama-lama. Kenapa? Karena buruannya bisa kabur. Sudah, kalau kabur, kairosnya hilang. Kairosnya kita udah nggak dapat lagi. Kenapa? Buruannya udah kabur. Buruannya sudah nggak bisa lagi kita ambil, kita dapatkan.
Nah, kairos seperti itu, sama seperti orang memburu. Dia sabar, dia membidik, dia menyiapkan alat panahnya, bahkan dia memasarkan dengan tepat buruannya. Jangan lama-lama, jangan kebanyakan mikir, karena dia harus pas antara tindakan dan persiapannya, peluangnya harus pas. Itu namanya kairos, Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kehilangan kairos, habislah waktunya, habislah peluangnya, habislah mukjizat yang bisa didapatkan. Itu namanya kairos. Nah, sebenarnya nggak terlalu sulit mengenali waktu kairos ini, Bapak Ibu. Nggak terlalu sulit untuk kita bisa mengenali atau mempelajari kairosnya Tuhan. Nah, mari kita lihat penggunaan kata kairos di kesempatan lain supaya kita jadi lebih mengerti. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 54 sampai ke 56. Lukas 12 ayat 54 sampai ke 56, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Ayat 56, hai orang-orang munafik, berupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat mengenali zaman ini? Nah, ini berbicara tentang kairos, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang perkenanan Tuhan atau waktunya Tuhan. Kairos ngomongin tentang perkenanan Tuhan atau waktunya Tuhan, the favor of God. Jadi kairos itu bisa sebenarnya kita selidiki, kita lihat, kita rasakan. Sama seperti ketika kita melihat awan mendung, awan gelap, wah, ini kayaknya sepertinya akan terjadi hujan. Dan benar hujan terjadi pada saat itu. Itu sama seperti itu. Atau kita melihat kayaknya, aduh, keluar daripada rumah atau gedung kayaknya udara kok panas banget ya. Kayaknya siang ini akan lebih panas di udara. Kayaknya akan lebih terik nih siang ini. Nah, ketika kita keluar jam 12 siang, wah benar, ternyata panas banget udara di luar. Kita harus pakai jaket biar nggak hitam, kita harus bawa payung atau pakai topi atau pakai kacamata biar nggak silau. Akhirnya benar, ternyata apa? Panas. Siang terjadi panas. Kenapa? Karena kita bisa memprediksi apa? Memprediksi waktu akan hujan ataupun waktu akan panas. Makanya firman Tuhan bilang, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapa kamu nggak bisa menilai zaman ini? Mengapa kita nggak bisa menilai waktunya Tuhan? Mengapa kita nggak bisa merasakan ataupun kita bisa memahami perkenanan Tuhan, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Nah, kairos bukanlah waktu yang biasa. Kairos juga bisa dikenal sebagai favor of God, seperti tadi yang saya bilang, waktu perkenanan Tuhan, di mana pada saat itu ada campur tangan Tuhan, ada kemudahan, ada kesempatan untuk kita bisa menerima mukjizat yang datang daripada Tuhan. Perkara yang biasanya memerlukan proses yang lama dapat diselesaikan dengan proses yang sebentar. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan di dalam proses itu. Akhirnya kita bisa menerima jawaban yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Itu namanya kairos. Padahal mungkin kalau kita prediksi, kayaknya bakal lama nih kita mengalami proses ini, mengalami cobaan ini, mengalami ketidakenakan ini. Kayaknya bakal lama nih. Tapi kairosnya Tuhan itu ada. Bisa mempercepat, bisa memperlama, ataupun bisa tiba-tiba datang. Nah, inilah yang kita harus pelajari. Kembali kepada cerita di dalam kolam Bethesda, saya nggak tahu orang-orang di situ dapat melihat malaikat atau enggak pada saat itu. Orang-orang sakit yang ada di situ bisa gak dia kira-kira melihat malaikat? Karena di dalam ceritanya diceritakan ketika air guncang, apakah malaikat itu jatuh ke dalam air itu, kita nggak tahu, ataupun tanda daripada
malaikat hadir ataupun masuk ke dalam kolam itu dan airnya bergoncang dan orang-orang berebut untuk menjadi yang pertama untuk nyemplung ke dalam kolam Bethesda karena mereka percaya kalau airnya berguncang maka mukjizat itu akan datang. Mereka tahu kalau airnya berguncang itu tanda kairosnya Tuhan. Air berguncang itu menandakan bahwa perkenanan Tuhan itu hadir, mukjizat Tuhan itu hadir pada saat itu, sehingga mereka percaya kalau kita bisa dapat kairosnya Tuhan, kita bisa sembuh, kita bisa selamat, kita bisa disembuhkan, ditahirkan. Kata tahir artinya benar-benar sembuh, lebih sembuh daripada sembuh. Bapak Ibu. Jadi mereka percaya, mereka mengenali kairos. Kenapa? Karena ketika air berguncang, mereka sadar mereka harus masuk ke dalam kolam itu. Nah, gampang mudah sebenarnya kita mengenali kairos. Kenapa kita harus mengenali kairos? Supaya kita bisa alert atau waspada, sadar akan terjadinya perubahan. Karena itulah yang harus kita cari dan peka di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak peka sama kairosnya Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mukjizat itu? Sama seperti orang lumpuh ini, 38 tahun lamanya, dia cuma melihat ada kairosnya Tuhan di kolam Bethesda. Dia percaya ada mukjizat di situ, tapi dia nggak bisa mendapatkannya. Bapak Ibu, kenapa? Karena kakinya lumpuh. Karena kakinya nggak bisa bergerak. Karena dia selalu berbaring di dalam tilam. Dia nggak bisa untuk bangkit berdiri, untuk masuk ke dalam kairos dan menerima mukjizat Tuhan. Nah, Yesus mengerti betapa frustasinya orang ini. Yesus sangat mengerti betapa susahnya orang ini menantikan kairosnya Tuhan, menantikan jawaban atas hidupnya, atas mukjizat yang dia mau terima 38 tahun. Melihat waktu kairos yang berkali-kali, berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Mereka melihat temannya sembuh, dia melihat temannya sembuh, dia melihat temannya sudah bisa melakukan aktivitas, dia melihat temannya sudah level up, sudah growing dan lain-lain, tapi dia tidak bisa apa-apa. Dia nggak bisa punya kesempatan untuk masuk ke dalam kolam. Walaupun setiap saat, setiap hari dia lihat tuh namanya guncangan air itu. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris, orang ini diterjemahkan sebagai invalid. Yang artinya apa? Invalid, orang yang cacat, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa-apa. Invalid, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia nggak bisa untuk bertindak, bergerak. Kenapa? Karena keterbatasan yang dia punya. Keterbatasan atau ketidaksiapan kehidupannya. Nah, contoh, kalau misalnya mungkin kita melihat ada suatu peluang bisnis misalnya, wah, kita sudah memikirkan, kita dapat ide brilian, kita dapat ide kreatif, ada bisnis nih, yang mungkin kalau kita kerjakan mungkin bisa sukses. Tapi keterbatasan kita nggak punya modal untuk membangun usaha ataupun bisnis. Oleh sebab itu, kita cari orang, kita pinjem sama orang, pinjem modal dong, pinjem dana dong untuk bangun bisnis nih. Ayo dong, kita menceritakan kepada orang-orang yang, karena kita berniat untuk pinjam modal supaya orang itu meminjamkan modal, kita menceritakan ini bisnis, saya mau bangun usaha ini, saya mau bangun bisnis ini, saya yakin kalau bangun usaha ini saya akan sukses, nanti akan saya balikin modalnya, saya akan tambahin kalau saya sukses ini dan lain segala macam. Kita merangkai bisnis kita dengan baik, kita jelaskan dengan baik, sampai mungkin orang, iya keren juga ya idenya, tapi ternyata tidak ada yang mau meminjamkannya, tidak ada yang bisa membantunya memberikan modal. Nah, pada akhirnya ternyata setelah berwaktu-waktu, ternyata kita melihat ada teman kita yang tadinya kita mau pinjemin modal, kita mau pinjam modal ke dia tidak bisa kasih. Ternyata
Dia bangun bisnis yang ada di pemikiran kita. Dia bangun usaha yang kita pikirkan, yang datang dari ide kita. Dan akhirnya sukses. Sakit gak? Sakit banget. Sakit banget. Kenapa? Ini orang katanya gak punya modal, gak bisa minjemin saya. Tahu-tahu ternyata dia bangun usaha yang saya ceritakan dan akhirnya sekarang sukses. Pasti kita bisa jadi kecewa. Ataupun contoh lain buat anak-anak muda, mungkin terkadang kita suka sama orang lawan jenis ya, lawan jenis. Kita suka sama orang yang kita taksir. Pas kita suka, karena kita nggak mampu ataupun kita malu ataupun mungkin kita nggak pede untuk kenalan, akhirnya kita panggil teman kita. Kita cerita, bro, gue suka sama cewek itu. Bro, gue suka sama cewek ini manis ya, cewek ini cantik ya, bagus pelayanan lagi misalnya. Kita cerita, boleh gak bantuin gue kenalin dong ceweknya, temennya ini, kenalin dong, comblangin dong, supaya bisa deket, bisa kenal. Kadang-kadang anak-anak muda seperti itu ya, nggak pede, akhirnya minta bantuan teman untuk dikenalin. Nah, singkat waktu ternyata nggak dikenalin. Tahu-tahu berjalannya waktu, akhirnya kita melihat teman kita pacaran sama cewek yang kita suka. Wah, sakit banget. Kita menceritakan bahwa saya suka sama orang itu. Kita curhat sama teman kita. Ternyata yang rebut, yang ambil siapa? Teman kita. Sakit banget. Itu pasti sakit. Kenapa? Karena kita ngerasa dikecewakan. Kita melihat banyak peluang, kita melihat banyak ide kreatif yang Tuhan taruh di dalam pemikiran kita, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya terlewat. Sama seperti orang sakit ini, 38 tahun lamanya dia menantikan mukjizat, tapi tidak ada satupun orang yang mau membantu dia untuk mendapatkan mukjizat karena ketidakmampuan dia. Bayangkan bahwa orang lumpuh ini bertahun-tahun lamanya dia masih stuck di pinggiran kolam Bethesda. Dia melihat teman-temannya sudah bangkit, sudah mengalami mukjizat, sudah bekerja, bahkan sudah melakukan kehidupan yang baru. Karena mukjizat yang mereka terima, dia hanya bisa melihat. Tanpa apa? Tanpa dia bisa merasakan kairos. Ya Tuhan, cuma bisa melihat. Tidak heran ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Bukan Yesus nggak tahu bahwa orang ini mau sembuh. Dan orang ini nggak menjawab mau atau enggak, tapi dia malah curhat. Ya, dia malah curhat pada saat itu. Dia curhat apa? Ya dia curhat, Tuhan, kalau misalnya saya bukan masalahnya saya mau atau enggak sembuh, tapi masalahnya saya nggak bisa keduluan orang terus, selalu keselip orang terus. Bagaimana saya bisa sembuh? Akhirnya apa? Akhirnya mungkin dia sudah kebal, sudah kebas sama rasa mukjizat. Kenapa? Karena yang ada di paradigmanya, yang ada di pemikirannya, mungkin mukjizat memang ada, tapi nggak mungkin lah saya bisa dapat mukjizat. Saya nggak bisa. Akhirnya benar-benar tidak mengalami mukjizat. Dia dilema selama 38 tahun. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk apa? Untuk membuka jalan. Karena kita terkungkung sama kolam Bethesda saja. Kita terkungkung bahwa mukjizat cuma ada di situ. Padahal kalau kita sadar, yang bertanya siapa? Yesus. Kalau kita tahu, yang bertanya siapa? Yesus. Maukah engkau sembuh? Yesus lagi mempertanyakan iman percayanya. Mau gak kita terima karya keselamatan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, termasuk orang lumpuh ini. Kadang-kadang fokus kita hanya kepada kolam Bethesda. Kadang-kadang fokus kita hanya melihat kepada guncangan air yang datang.
tapi kita nggak melihat Tuhannya yang lebih besar. Kita nggak melihat, kita nggak bangun hubungan, kita nggak punya hubungan yang intim sama Tuhan, sehingga kita bisa tahu bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang lain. Tuhan sanggup untuk membukakan setiap pintu-pintu yang lain, tidak hanya pada satu titik kolam Bethesda. Nah, dalam Yesaya 43, kita akan buka Yesaya 43 ayat 19 bilang seperti ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, bangsa Israel begitu terpaku dengan mukjizat yang Tuhan pernah lakukan pada saat itu. Kalau kita belajar konteksnya di dalam Yesaya ini, Bapak Ibu, kita belajar bahwa kita tahu bahwa pada saat itu bangsa Israel cuma terpaku sama mukjizat yang Tuhan pernah lakukan dahsyat bersama dengan Musa pada saat itu. Apa mukjizat-mukjizatnya? Yang membelah Laut Merah, dikejar-kejar sama tentara Firaun, kabur dari Mesir. Tuhan begitu dahsyat menyertai bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, jangan terkungkung sama masa yang lampau. Tuhan sanggup untuk apa? Untuk membuat jalan di padang gurun, bahkan di sungai-sungai, akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Itu yang Tuhan janjikan supaya apa? Supaya Tuhan mau, supaya bangsa Israel nggak terkungkung sama masa lampau. Ya benar, Tuhan sudah baik memberikan mukjizatnya pada saat itu, tapi mukjizatnya cukuplah untuk masa itu. Untuk masa-masa yang akan datang, Tuhan akan jauh lebih melakukan mukjizatnya yang dahsyat, dan banyak jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan. Kalau kita percaya bahwa Dia sanggup membuka jalan-jalan yang terbuka, yang tertutup akan dibukakan sama Tuhan, karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita percaya, bahwa Tuhan kita mampu untuk membuat sungai di padang belantara dan jalan-jalan di padang gurun. Nah, kembali kepada cerita kolam Bethesda, orang ini tidak tahu bahwa orang yang bertanya kepada dia adalah Yesus, yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada kolam Bethesda yang dia lihat. Makanya Yesus bertanya, mau gak kau sembuh? Yesus lagi memberikan contoh bahwa jangan terfokus sama satu pintu. Kalau engkau melihat di pintu itu orang diberkati Tuhan, belum tentu kita mengalami the favor of God dari pintu itu. Tuhan mungkin mau kasih jalan yang lain, Tuhan mungkin mau kasih pintu yang lain. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita mengencap kebaikan Tuhan. Makanya ada firman Tuhan bilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa kata lihat itu selalu ada di belakang? Yang ada di depan adalah kata kecap. Kenapa? Karena Tuhan mau sebelum kita melihat kebaikan Tuhan, kita kecap dulu. Kecap dulu apa? Kebaikan Tuhan. Kita kecap dulu perkenanan Tuhan. Kita kecap dulu hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita bisa kecap, artinya kita bisa merasakan campur tangan Tuhan. Artinya apa? Kita bisa mengandalkan kekuatan tangan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan kolam Bethesda yang terkungkung dalam satu sudut pandang doang. Baru setelah kita mengecap kebaikan Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap baik dari sekarang dan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Itu yang Yesus mau terjadi di orang lumpuh ini. Kita lanjut ayatnya di Yohanes 5 ayat 8. Yohanes 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yesus lagi sedang mencoba membangkitkan imannya. Mungkin dia sudah coba berkali-kali, bertahun-tahun untuk bangun, tapi nggak bisa-bisa. Tapi pada saat itu mungkin kunci breakthrough yang Tuhan mau kasih ke dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang diulang-ulang. Mungkin kita tahu kita nggak akan pernah bisa berhasil, tapi kita rajin, kita ulang terus sampai akhirnya kita percaya bahwa mukjizat Tuhan bisa lakukan. Jangan-jangan
kunci breakthrough-nya ada di situ. Karena Tuhan melihat kita nggak menyerah sama proses, kita nggak menyerah sama keadaan kita yang seringkali membuat kita itu terkungkung zona nyaman kita. Jangan-jangan kunci breakthrough-nya ada di situ. Dan kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup melakukan segala perkara yang Tuhan mau lakukan. Membuka jalan-jalan yang tertutup. Ayat 9 bilang seperti ini, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu bisa bayangkan, bukan sekali dua kali dia coba untuk bangkit. Bertahun-tahun dia coba untuk bangkit, gak bisa. Tapi ketika ketemu Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan dia percaya bahwa mukjizatnya pasti ada, iman percayanya yang menyembuhkan dia, maka oleh sebab itu dia dengarkan kata Tuhan, lalu dia coba untuk bangkit, dan mukjizat itu dia bisa dapatkan. Dia bisa dapatkan tanpa harus nyemplung di dalam kolam Bethesda. Mungkin pada saat itu kalau kita bayangkan orang-orang di sekitarnya, wow, kaget. Bagaimana mungkin ini ikon kolam Bethesda 38 tahun bisa disembuhkan? Dengan cara apa? Cuma disuruh bangkit. Kaget. Mengubah paradigma kita, mengubah pola pikir kita, bahwa mukjizat, kadang-kadang kita melihat mukjizat, akhirnya kita malah mendewakan hal itu. Akhirnya kita malah salah fokus sama hal itu. Dan akhirnya apa? Ya kita nggak bisa ngalamin hal-hal yang baru yang Tuhan mau sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, ayat 9 ini bilang, tetapi hari itu hari Sabat. Tuhan menyuruh orang lumpuh ini untuk bangkit dan angkat tilamnya, lalu berjalan. Artinya apa? Hari Sabat dalam budaya orang Yahudi itu kita tidak boleh melakukan apa-apa. Bahkan ngangkat tilamnya nggak boleh. Kenapa sih Tuhan nggak nyuruh aja? Udah tahu hari Sabat, kenapa sih nggak suruh bangkit dan berjalanlah? Kenapa Tuhan suruh bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah? Artinya apa? Artinya Tuhan lagi kasih tunjuk bahwa tilam menggambarkan adalah zona nyaman kita. Tilam menggambarkan adalah sebuah ketidakenakan yang kita alami bertahun-tahun, mungkin memupuk, akhirnya menumpuk dan menjadi kecewa di dalam kehidupan kita. Kita terkubur dalam tilam. Setiap hari orang itu berbaring di tilam. Tilam menggambarkan adalah keterpurukan kita, yang membuat kita nggak bisa growing, yang membuat kita nggak bisa bangkit, yang membuat kita nggak bisa berjalan. Zona nyaman kita sampai akhirnya mungkin kita udah kebal karena sudah terkungkung di tilam. Akhirnya ya udahlah, memang ini hidup saya ada di tilam ini, ya udahlah. Sampai kita nggak bisa berpikir, oke, saya percaya Tuhan ada, oke, saya percaya mukjizat ada, tapi saya cuma bisa ada di tilam selama-lamanya. Nah, tilam menggambarkan kenapa Tuhan suruh angkat tilammu dan berjalan. Artinya apa? Tuhan lagi mencoba mengasih pemikiran, mengasih paradigma pada saat itu bahwa kita menang dari keterpurukan kita. Kita menikmati karya keselamatan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Kita menikmati jalan-jalan yang Tuhan bukakan, bahwa mukjizat ada di dalam kehidupan kita. Tilam menggambarkan bahwa kita lepas dari zona nyaman kita, yang membuat kita masuk di dalam kehidupan yang baru, yang lebih luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Tilam menggambarkan hal-hal yang seperti itu. Saya lanjut ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia percaya dengan kuasa yang Tuhan kasih, keluarkan di dalam kehidupannya, dikeluarkan melalui mulutnya, dan dia mengimani itu, lalu dia melakukannya dan dia mendapatkannya.
Dia mendapatkan sebuah the favor of God yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya nggak akan panjang lebar, Bapak Ibu. Ada 5 hal yang hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, kita dapat mengenali Kairos. Waktu perkenanan Tuhan, kita dapat mengenalinya. Dan perlu kekuatan dan kegesitan untuk memanfaatkan Kairos supaya kita bisa mendapatkan mukjizat yang Tuhan mau kasih, supaya kita bisa mendapatkan karya keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang membukakan jalan pada saat kita berpikir udah gak ada jalan lagi nih keluar, udah gak ada jalan lagi, udah jalannya cuma di sini doang. Our God is a way maker. Bahwa Tuhan sanggup untuk membukakan jalan-jalan yang mungkin menurut pemikiran kita udah gak ada jalan lagi. Udah kayaknya jalannya ini doang. Udah kayaknya ya udah saya cuma ada di tilam ini doang. Tuhan sanggup untuk membukakan jalan-jalan yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup. Yang ketiga, ada kuasa dari perkataan Yesus, yaitu apa? Firman Tuhan itu mempunyai kuasa yang besar. Perkataan yang keluar dari mulut kita sehingga penuh kuasa. Artinya apa? Kita memperkatakan perkataan-perkataan firman seharusnya yang setiap hari kita keluarkan di dalam mulut kita, di dalam kehidupan kita secara terus-menerus. Kenapa? Karena saya percaya di dalam perkataan kita yang firman Tuhan itu ada kuasa yang lebih besar. Itulah kuasa yang bisa kita punyai. Kita memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengimaninya di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tahu bahwa kuasa itu besar di dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang Yesus katakan dari mana? Dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus untuk membangun perkataan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, apa yang selama ini melemahkan dapat diubahkan Tuhan menjadi sesuatu kekuatan. Apa yang selama ini menekan, Tuhan bisa putar balikan untuk menjadi suatu keuntungan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang selama ini melemahkan, mungkin tilam itu selama ini melemahkan kehidupan kita. Mungkin tilam yang selama ini 38 tahun, bahkan sudah lama kita tempati, itu melemahkan kita. Tapi Tuhan bisa mampu mengubahkannya untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi mukjizat yang bisa kita terima. Bahwa kita bisa bangkit dari tilam dan berjalan menikmati setiap kehidupan kita yang baru, musim-musim yang baru bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Penderitaan saudara tidak perlu lagi menjadi identitas saudara. Penderitaan kita nggak perlu lagi menjadi identitas bagian lagi di dalam kehidupan kita. Dalam Yesus kita mempunyai identitas yang baru. Di dalam Yesus kita percaya kita memiliki identitas yang baru. Kita nggak terkungkung lagi sama identitas penderitaan kita, identitas kekecewaan kita. Yang terakhir, yang menarik, yang saya dapat, kita buka lagi di ayat Yohanes 5 ayat 14. Ketika Yesus bertemu orang lumpuh ini sudah sembuh di bait Allah, bilang seperti ini firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Artinya apa? Berarti orang ini lumpuh, mengalami kelumpuhan selama bertahun-tahun. Kenapa? Akibat dosa masa yang lampau. Akibat kesalahan dia di masa yang lalu. Sehingga orang ini mengalami kelumpuhan bertahun-tahun. Ada konsekuensi yang dia harus tanggung pada saat itu. Artinya apa? Kesembuhan yang Tuhan beri, ini poin saya yang kelima, kesembuhan yang Tuhan beri itu utuh sifatnya. Jadi kalau Tuhan sudah menyembuhkan fisik kita, Tuhan juga menyembuhkan jiwa dan roh kita. Artinya utuh, membuat kita menjadi baru, membuat kita menjadi berharga, menjadi utuh kembali. Dia membuat kita menjadi utuh kembali. Makanya kalau kita mengalami pemulihan, kalau kita mengalami mukjizat daripada Tuhan, anggap itu sebuah anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meresponi
bahwa Tuhan kalau menyembuhkan kita itu utuh, mutlak di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini firman Tuhan yang kita bisa dengar, saya percaya juga akan memulihkan keadaan kita. Kita percaya bahwa kita bisa meresponi setiap karya yang terbesar yang Tuhan boleh kasih dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan yang terbuka bagi kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya setiap jalan-jalan yang baru Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap pemulihan akan lahir dari kehidupan kami. Kalau kami Tuhan sampai hari ini mungkin masih banyak kelemahan, mungkin kami masih banyak kekecewaan, atau mungkin kami masih banyak hal-hal yang mengungkung kami, membuat kami nyaman di dalam tilam kami, mungkin menyakitkan. Tapi kami percaya kalau kami mendengarkan perkataan Tuhan, bahwa identitas kami bukan bergantung dari apa kata orang, apa kata dunia dalam kehidupan kami, tapi identitas kami itu menjadi utuh dan berharga di dalam Tuhan, yaitu yang mempunyai firman kehidupan yang memberikan kami keselamatan dan jalan-jalan yang besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biar hati kami boleh terus berpatokan kepada Tuhan, boleh terus Tuhan mengandalkan Tuhan, sehingga kami mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami gak mau menyerah sama keadaan, tapi kami percaya biar Tuhan yang boleh menopang dan menjanjikan semuanya tetap aman di dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin buat firman Tuhan.